Berlatar pada daerah terpencil Spanyol, terlihat seorang kartel para bandit yang sedang melakukan penembakan terhadap pesawat yang sedang melintas. Mereka akan melakukan pembajakan terhadap pesawat tersebut. Kemudian mereka pun langsung memasuki area pesawat dan melihat ada satu peti yang sangat besar dan akan melakukan peringkusan. Namun tiba-tiba saja salah satu dari mereka melihat sang pilot yang sangat cantik. Dia telah pingsan dalam keadaan sekarat. Kondisi dengan menang banyak, salah satu dari mereka langsung akan melakukan rudal paksa kepada wanita itu. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, wanita tersebut ternyata pura-pura pingsan dan langsung menghajarnya sampai mokat. Dia yang bernama Dominic, salah satu pilot yang telah melintas di pegunungan Spanyol. Kemudian para temannya itu yang belum menyadari bahwa salah satu dari mereka telah dibunuh. Satu persatu telah dibekuk dari belakang dan tidak menyadari bahwa ini adalah situasi bahaya. Tiba-tiba saja Dominic ada di belakang orang tersebut dan langsung memaksa untuk mengambil peti yang ada di dalam pesawat. Dengan begitu mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti apa yang dikatakan oleh Dominic. Kemudian dengan tanpa basa-basi, Dominic langsung menghajar semua orang tanpa ampun. You let me go? No. Selang beberapa lama kemudian, Dominic langsung mempersiapkan diri untuk pergi dari tempat ini, mengambil semua persiapan yang tersisa di dalam pesawat untuk bisa menyelamatkan diri. Yang pasti teman-temannya akan datang ke tempat ini. Memakai mobil yang telah dibajak oleh mereka, Dominic langsung mempersiapkan diri untuk melakukan persiapan. Kemudian setelah itu dia langsung mampir ke suatu tempat untuk mengubur peti yang dia simpan. Kemudian setelah selesai, dia pun langsung menghilang jejak dengan membakar mobil para bandit. Tidak lama setelah itu, Dominic mampir di sebuah bar terpencil untuk mengisi perutnya yang lapar. Dan ini membuat sebuah perhatian oleh seorang pemuda yang ada di bar tersebut. Kemudian pemuda itu langsung menghampiri Dominic untuk bertanya-tanya, karena yang pasti Dominic adalah muka baru di tempat ini. Dia yang bernama Julio langsung memperingatkan kepada Dominic bahwa tempat ini adalah tempatnya para bandit. Semua orang di tempat ini tidak punya hukum dan kemanusiaan. Yang ada adalah mereka menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi tidak ada peraturan yang pasti. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Dominic langsung menawarkan satu gelas bir oleng dan mengajaknya goyang ranjang. Singkat waktu setelah selesai 5 ronde, ketika pagi hari mereka berdua belum saling kenal, namun sudah saling berbagi lendir. Kemudian mereka pun akan melakukan aktivitasnya masing-masing. Dominicnya akan pergi ke kota untuk menjalankan sesuatu. Tiba-tiba saja dalam obrolan di mana Julio mendapatkan panggilan dari atasannya, yaitu ada pesawat yang jatuh ditembak oleh para kartel. Ternyata si Julio ini adalah polisi setempat yang sedang bertugas. Kemudian Julio mengatakan semua kebutuhannya ada di tempat ini. I don't even know your name. Dominic. Yeah, bro. You call me Julio. Selang beberapa lama kemudian, ketika Julio sudah pergi, sesuai dengan apa yang diperintahkan, semua kebutuhannya ada di rumah tetangga. Dengan tanpa basa-basi, Dominic langsung diantar oleh si bocil untuk masuk ke rumahnya, karena dia akan mandi terlebih dahulu. Di mana satu keluarga terdiri kakek, ibu, dan anak-anak, namun suaminya telah lama mati. Sang kakek mengatakan semuanya bisa dipakai. Dan kemudian si bocil langsung mempersilahkan untuk bisa memakai kamar mandi tersebut sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Namun tiba-tiba di mana Dominic masih kesakitan akibat kecelakaan pesawat, dia pun langsung oleng. Dan ditambah lagi keluarga ini setiap pagi cekcoknya minta ampun, membuat Dominic menjadi pusing. Es que no sabíamos nada, que no sabía que le tira
Selang beberapa lama kemudian, ketika Dominic pingsan, sang dokter yang ditelepon oleh si ibu langsung datang ke tempat ini untuk memeriksa keadaan Dominic. Tanpa diduga, ternyata kondisi Dominic sangat parah sekali. Sampai-sampai para bocil langsung kepo, di mana Dominic harus beristirahat, apalagi luka di kepalanya itu membuat infeksi. Namun dokter memberikan sebuah obat untuk bisa mereda infeksi tersebut. Nah, salah satu dari mereka keluarga yang telah menawarkan seorang ibu yang sedang hamil, dia yang bernama Pauli, mengatakan kepada Dominic bahwa jika sudah siuman bisa bergabung dengan keluarga dan akan makan bersama. Kemudian diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Abril. Dia adalah masa transisi kedewasaan, dan Julio juga sudah ada di tempat ini. Ditambah lagi mereka semua nurut kepada seorang kakek-kakek yang menurutnya dia adalah orang panutan. Ada si bocil yang masih kecil dan ada si adik yang selalu rewel. Dari keluarga ini semuanya lengkap sekali dengan berbagai sifat dan karakter yang mereka miliki. Pastinya kedatangan Dominic membuat sebuah pertanyaan yang sangat besar. Satu pertanyaan dan lontaran pertanyaan pun terus saja diberikan kepada Dominic, walaupun sekarang kondisinya masih pusing. Sambil makan-makan mereka pun ngobrol sangat ria. Bahkan mereka pun menikmati hari-hari yang sangat bahagia. Namun mereka mempunyai sebuah kebiasaan, jika ada kesalahan pasti langsung adu bacot. Can you give me a ride into town? Seketika berhenti karena melihat hawa Dominic yang sangat dingin sekali. Dengan ancaman Dominic ingin pergi ke kota, tetapi Julio tidak bisa mengantarnya karena ada telepon dari atasan. Kemudian Pauli langsung mengatakan kepada Dominic bahwa dia bersedia untuk mengantarkan Dominic ke kota dan akan memenuhi semua apa yang dia inginkan. Please stop. Sungguh tanpa diduga, kita diperlihatkan seorang kartel mafia bernama Bombi. Dia langsung melakukan interogasi kepada turis yang baru saja sampai di tempat ini karena melihat pesawat yang jatuh dan anak buahnya yang telah terkapar. Tiba-tiba saja kepala polisi langsung datang ke tempat ini, langsung memberikan pertanyaan kepada si turis tersebut. Diduga ternyata kartel bersama polisi sudah bekerja sama. Dia yang bernama Chip Sandiago. Dia adalah kepala polisi di tempat ini, mengatakan kepada turis tidak ada hukum yang bisa membantai mereka semua selain kepentingan dirinya pribadi. Di mana Julio sangat iba melihat ini semua dan menghajar seluruh para turis. Singkat waktu, kembali lagi kepada Dominic. Dia yang sudah berada di kota ternyata ingin membeli mobil bekas. Bertemu dengan sang penjual untuk bisa melakukan penawaran harga. Dia akan memberi uang 2 gepok untuk bisa memperbaiki mobil tersebut dengan keadaan menjadi seperti baru dengan waktu 24 jam. Dengan kesepakatan yang telah dibuat dan harga yang sangat tinggi, akhirnya sang penjual akan mempersiapkan mobil tersebut. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Julio yang sedang merekap apa yang telah terjadi dalam negara ini. Semua tindakan kejahatan dari kepala polisi dan para kartel mafia, dia langsung merekamnya secara diam-diam dan akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Seseorang dari agensi CIA langsung datang untuk bisa membawa keadilan. Mereka berdua akan membereskan semua masalah ini. Namun sangat disayangkan ternyata agensi CIA itu orang yang telah dibayar oleh Sandiago dan memberikan tanda kepada seluruh prajuritnya untuk bisa melakukan peringkusan. Akhirnya Julio sekarang sudah dijebak. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Sandiago langsung melakukan interogasi kepada Julio. Dia ingin melawan seluruh para kepolisian yang ada di tempat ini. Ini sangatlah mustahil sekali karena daerah kekuasaan sudah tidak bisa dilawan dengan hukum. Karena yang lemah pasti akan mati. Namun dia meminta kopi ataupun salinan dari rekaman tersebut dan mengancamnya. ¿Dónde están esas copias?
Tanpa diduga, bos kartel Bombi pun langsung membawa kepala Julio dan langsung menancapkannya di atas pagar, membuat Pauli langsung nangis histeris parah. Semua keluarga pun langsung shock melihat Julio tinggal kepalanya saja. Terlihat Dominic yang tidak merasakan hawa apapun. Dia mengatakan kepada para bocil untuk masuk ke rumah karena ini adalah urusan orang dewasa. Dengan satu langkah, dua langkah tanpa ampun, Dominic langsung menghampiri si Bombi untuk melakukan pembicaraan yang sangat serius bahwa Julio ternyata orang yang sangat baik sekali. Dengan begitu mereka semua langsung tertawa apa yang dikatakan oleh Dominic dan memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membantai satu keluarga. ¡Vamos! ¡Al parido! Sungguh mengerikan. Dominic langsung menghajar seluruh para kartel bersama para polisi. Namun sangat disayangkan satu orang telah lolos. Dominic langsung membawa laptop yang berisi salinan data tersebut dan menghampiri si kakek, membawa kepalanya Julio dibungkus oleh bajunya sendiri. Ini adalah hari-hari yang sangat mengharukan. Satu putra yang paling disayang telah mati. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, satu orang polisi yang telah berhasil melarikan diri langsung melaporkan kepada San Diego bahwa ada satu orang yang telah melindungi keluarga itu. Dia pastinya adalah orang asing yang baru saja sampai di tempat ini dan membantai seluruh para polisi. Tidak diduga ternyata San Diego baru percaya orang-orangnya telah mati dihajar oleh Dominic. Kemudian San Diego langsung melakukan pembicaraan sangat serius kepada Dominic dan memberikan sebuah tawaran untuk hidup bersama para keluarga. Dengan satu catatan, data di dalam laptop harus diambil oleh San Diego. Namun Dominic tidak bodoh, dia pun tidak mau sepakatan yang seperti itu karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Oke, have it your way. Lalu kemudian Dominic langsung datang bersama keluarga. Pauli yang sedang menghubungi si dokter untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian Pauli pun langsung memberikan handphone tersebut kepada Dominic untuk bisa melakukan pembicaraan kepada si dokter. Dominic pun langsung memerintahkan si dokter untuk membawa ambulan ke suatu tempat karena akan pergi dari tempat ini dengan keadaan darurat. Kesepakatan pun telah dimulai. Kemudian mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk bisa membuat blokade di mana seluruh para tentaranya si San Diego akan datang ke tempat ini. Rencana mulai menutup seluruh jendela yang ada di rumah untuk bisa membuat blokade. Satu persatu rencana telah dilancarkan oleh semua keluarga dan membuat sebuah peran masing-masing. Dengan begitu mereka pun akan mempersiapkan diri untuk menghadapi seluruh anak buahnya San Diego, memasang lampu tembak dari seluruh pojok rumah untuk bisa membiaskan semua penglihatan. Kemudian mereka semua sudah menduga pasti akan banyak sekali yang datang. Dominic langsung memerintahkan Abril untuk mengatur listrik yang ada di tempat ini dengan memberikan kode melalui walkie-talkie untuk bisa memberikan sebuah rencana yang paling matang. Namun tanpa diduga, di tengah rumah Pauli yang sedang hamil tua, dia pun langsung merasakan kondisi yang berbeda di dalam kandungannya seperti ingin melahirkan. Kembali lagi kepada Abril yang bersiap-siap untuk mengatur listrik yang ada di tempat ini. Dominic langsung mengunci gembok dari luar. Kemudian pacarnya yang telah datang untuk menolong, dia pun langsung diperintahkan oleh Dominic untuk bersembunyi di semak-semak. Jika ada orang yang telah macam-macam, langsung tembak mati saja. Dengan begitu mereka pun langsung sesuai rencana. Singkat waktu ketika Dominic masuk ke dalam rumah, ternyata air ketuban yang ada di dalam perutnya si Pauli sudah pecah. Dan ini membuat sebuah kegegeran yang sangat mengerikan.
Namun Dominic langsung mengatakan kepada semua orang semuanya tetap sesuai rencana. Jadi tidak ada yang pernah diubah untuk bisa menyelamatkan nyawa kita semua. Kemudian Paulie bersama anak-anaknya pun langsung dibawa ke tempat toilet untuk bisa diamankan dan ditutup dengan paksa menggunakan paku, seakan-akan tidak ada ruangan di tempat itu. Namun tanpa diduga, seluruh para konco-konconya San Diego yang sudah berada di tempat ini dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka semua untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Di mana semua orang yang sudah bersiap-siap, disinilah perang pun dimulai. Kemudian di sisi lain, salah satu pasukannya pun langsung menyusur rumah pintu belakang untuk bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Namun kondisi pun semakin mendesak, di mana Paulie sudah tidak tahan, dia ingin melahirkan seorang bayi. Dengan kondisi yang sangat kritis, dia pun berusaha untuk mengeluarkan bayi tersebut dan akhirnya dia telah melahirkan dengan sendiri. Singkat waktu setelah membantai para tentara yang ada di luar, Dominic pun langsung masuk ke dalam rumah untuk melancarkan rencana selanjutnya. Di mana salah satu dari mereka telah datang ke rumah pintu belakang, di mana April yang telah mengatur semua lampu di tempat ini. Tiba-tiba saja pacarnya langsung membantai. Sungguh tanpa diduga, senjata berat RPG langsung datang menghantam kepada Dominic. Sampai-sampai dia pun oleng di dalam rumah. Namun untungnya masih bisa ketahan. Langkah demi langkah para pemburu pun langsung datang ke tempat ini. Dominic langsung mempersiapkan minyak panas untuk bisa melawan mereka semua. Dia pun langsung menghancurkannya. Sungguh tragedi yang sangat mengerikan. Untungnya Dominic berhasil menyelamatkan satu keluarga ini. Namun sangat disayangkan si kakek dalam pertempuran, sayangnya dia telah tertembak. Walaupun masih sadar, si kakek pun langsung berterima kasih kepada semua orang karena Paulie sekarang apalagi mendapatkan anak baru sebagai cucu baru penggantinya Julio. Namun sangat disayangkan dia tidak bisa bertahan lama karena peluru yang telah menusuk perutnya membuat kesakitan. Akhirnya si kakek harus menutup mata selama-lamanya. Di sisi lain, April yang baru saja keluar dari tempat pengatur listrik, dia pun shock parah karena pacarnya telah tergeletak ditembak oleh para tentara. Selang beberapa lama kemudian, ketika pagi hari di mana Dominic langsung mengguyur rumah tersebut dengan bensin dengan alasan untuk menghilangkan semua para bukti. Dengan begitu, Dominic pun langsung pergi bersama keluarga tersebut, di mana mereka berjalan sangat lama untuk bisa melarikan diri sampai ke ujung hutan untuk bisa membuat sebuah keselamatan. Di sisi lain, San Diego langsung datang di tempat yang telah terjadi, di mana seorang mafia langsung datang kepada San Diego mengatakan para tentaranya telah habis dibantai. Padahal itu adalah tentara bayaran yang dibayar sangat mahal sekali. San Diego langsung dituntut oleh si Mami untuk bisa menangkap orang tersebut sampai ketemu. Kembali lagi kepada Dominic yang telah berjalan lama, di mana dia bertemu dengan si dokter di penghujung hutan, diberi uang 5 gepok untuk bisa menyelamatkan diri dan memulai hidup yang baru di suatu tempat. Mereka pun akan berpisah di tempat ini karena Dominic akan menghajar semua orang. Namun tiba-tiba saja
penyerangan telah terjadi. Untung saja Abril berhasil membawa ambulan tersebut dan akan pergi dari tempat ini. Namun mereka tidak sadar di penghujung jalan ada seseorang yang sudah membawa senjata berat dan akan menghajar semua orang. Dengan begitu Dominic pun langsung berlari cepat untuk menolong mereka. Disinilah pertempuran yang paling menyedihkan. Sungguh tanpa diduga, semua orang pun langsung dihajar oleh para tentara dan tidak ada yang selamat. Dan ini sebuah kejadian yang paling memilukan. Dominic sangatlah bersedih apa yang telah terjadi dan ini membuat dendam hati yang paling mendalam. Dominic pun hanya bisa menerima apa yang telah terjadi dan pasrah dengan keadaan. Sayangnya film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadya GC. Memang tidak dapat dipungkiri, seluruh kejahatan di dunia ini selalu ada saja penyebabnya. Bahkan satu daerah mendapatkan sebuah hukum yang tidak berguna dan ini membuat semua orang menjadi menyedihkan. Tugas kita sebagai manusia yang mempunyai hati masing-masing, kita harus bisa menegakkan keadilan, apalagi yang mempunyai sebuah kewenangan untuk bisa mengatur sebuah peraturan. Dan ini menjadi sebuah PR untuk kita semua. Ya, sudahlah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.